bacakan sekali lagi firman-Mu berkata, Kau besertaku. Pada hambanya dipersilakan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengan roh itu akan mengartikan setiap firman ini dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, biarlah firman ini akan meneguhkan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat pagi dan shalom. Hari ini firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama tentang perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, dalam perikop pembacaan ini, tadi kita sudah menemukan bahwa salah seorang tuan rumah, dia punya inisiatif untuk mencari pekerja-pekerja yang akan bekerja di dalam kebun anggurnya. Nah, dalam firman Tuhan ini, dia berbicara tentang ada berapa tahap ketika seorang tuan rumah ini mencari pekerja-pekerjanya. Yang pertama, ketika dia pagi-pagi sekali, dia menjumpai pekerja-pekerja yang ditemukan mereka mencari pekerjaan. Lalu, tuan rumah itu melaksanakan transaksi dengan mereka. Disepakati bahwa 1 dinar mereka bekerja sebagai upahnya. Setelah itu, jam 9 pagi, dia pergi lagi mencari pekerja-pekerja yang lain di pasar. Setelah itu, jam 12 siang, dia pergi lagi mencari lagi mereka yang di pasar. Dan jam 3 juga, dia melakukan hal yang sama. Dan setelah itu, jam 5 sore, dia pergi juga mencari pekerja-pekerja. Saudara, cerita ini Yesus memberikan ilustrasi perumpamaan ini. Karena apa? Itu menjawab suatu pertanyaan dari seorang murid Yesus bernama Petrus. Dari ayat sebelumnya, ayat 27. Itu Petrus bertanya kepada Yesus begini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus bilang begitu. Kita ini kan sudah tinggal semuanya. Apa yang kita punya, kita sudah tinggalkan semua. Lalu ikut Engkau. Kalau kami sudah ikut Engkau, apa yang kami peroleh? Sementara kami sudah tinggalkan semuanya. Lalu Yesus menjelaskan ini sampai tiba pada perumpamaan ini. Untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Petrus. Yesus ingin memberikan sebuah penjelasan bahwa kalau kau ingin ikut aku, ini loh akibatnya. Kalau ingin ikut Yesus, ini loh dampak daripada seseorang ikut Yesus. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan semua orang di muka bumi ini. Ya, termasuk orang percaya, apalagi kita orang percaya. Kita sering bertanya, kalau kita sudah jadi orang Kristen, mengapa saya harus mengalami ini? Kalau saya jadi orang percaya, mengapa saya mengalami penderitaan? Kalau saya jadi orang Kristen, bisa nggak saya masuk surga? Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya menyangkut hal kerajaan surga. Maka Yesus memberikan jawaban ini dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan dalam kebun anggur. Dalam cerita ini, saudara sekalian,
ada 5 kelompok orang, 5 kelompok pekerja. Katakan bahwa mereka yang dipekerjakan pagi-pagi sekali, dan biasanya mereka ini berada di bursa kerja itu dari jam 5 sampai jam 6. Mereka menunggu ada tuan yang datang mempekerjakan mereka di situ dari antara jam 5 sampai jam 6. Mereka ini ketika mereka diajak kerja, mereka mengikuti standar bahwa harus ada transaksi. Karena mereka jam kerjanya cukup, mereka memiliki satu keahlian yang cukup. Maka dalam orang yang pertama ini adalah mereka bekerja dari pagi-pagi sekali sampai pada saat sore hari. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang bekerja jam 9 pagi. Yang kedua. Yang ketiga adalah mereka yang bekerja pada pukul 12 siang. Yang ketiga adalah mereka bekerja pukul 3 sore. Dan yang terakhir adalah mereka bekerja pada pukul 5 sore. Ternyata dari semua 5 kelompok ini, pada akhir mereka bekerja, mereka diupahi dengan upah yang sama. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kita seperti begitu? Adil atau tidak? Kenapa tidak adil? Karena orang yang kerja pagi, yang pagi-pagi sekali dia kerja sampai sore hari, upahnya sama dengan orang yang bekerja mungkin cuma satu jam. Tidak adil? Iya, tidak adil. Nah, tapi kita cek baik-baik. Apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan ini tidak adil? Saudara sekalian, kita lihat ya, yang pertama, bahwa ketika orang yang bekerja pagi-pagi sekali, apakah dia ini datang lalu tawar atau pekerja yang pemilik rumah ini datang menawari dia? Pemilik anggur ini berinisiatif untuk datang, untuk menawarkan pekerjaan kepada dia. Lalu terjadi sebuah transaksi. Ada kesepakatan di situ? Ada kesepakatan di situ bahwa 1 hari kerja satu dinar. Memang zaman itu upah pekerja adalah 1 dinar. 1 dinar ini adalah mata uang Romawi pada saat itu. Jadi sudah ada deal, sudah ada kesepakatan bahwa 1 hari kerja 1 dinar. Adil kan tidak? Jadi ketika dia menerima upah 1 dinar, adil? Adil karena tuan ini berjalan sesuai dengan kesepakatan. Jadi karena kesepakatan sudah sepakat dari awal bahwa mereka bekerja dengan 1 dinar. Nah, itu orang pertama. Orang kedua, jam berapa? Jam 9. Ada nggak kesepakatan di situ? Tidak ada. Orang yang kedua ini yang bekerja jam 9 dan bekerja jam 12 dan jam 3, mereka hanya bekerja dengan bermodalkan kepercayaan. Apa kata Tuhan ini? Mari bekerja, aku akan berikan upah yang pantas buat kamu. Ada angka di situ? Tidak ada angka. Nah, tipe orang kedua ini, yaitu orang bekerja jam 9, jam 12, dan jam 3 ini, mereka mau bekerja saja, hanya mereka percaya bahwa Tuhan ini akan memberikan upah secara adil. Karena ini orang telah memiliki track record yang baik, maka dia bekerja saja. Karena dia percaya bahwa orang ini akan memberikan upah yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Adil? Adil atau tidak? Adil. Karena memang orang ini memang dari awalnya tidak ada kesepakatan. Aku akan berikan upah yang pantas. Kata pantas itu nanti dia terima pada saat hari dia akhir dia bekerja, yaitu 1 dinar. Ketika dia menerima 1 dinar itu upah yang pantas. Gitu. Lalu yang terakhir, saudara. Orang yang bekerja jam berapa? Jam 5 sore. Saudara sekalian, waktu dia tawarkan orang yang bekerja 5 sore,
Ada deal harga di situ? Apakah dia katakan bahwa engkau akan bekerja dengan upah yang pantas? Tidak. Dia hanya berkata, mengapa kamu nganggur 1 hari ini? Karena tidak ada orang yang mempekerjakan dia. Orang ini nganggur bukan karena dia malas. Jadi sebenarnya, jadi begini, kalau kita pekerja itu, biasanya jam berapa sampai berapa? Jam 8 sampai jam. Nah, orang harus ada sebelum buat transaksi itu jauh hari atau sebelum jam 8 sampai jam 5 sore. Itu baru buat kesepakatan. Tapi kalau dia sudah di akhir kerja, apalagi mau disepakati? Dia hanya mengikuti tunjuk perintah daripada orang yang mempekerjakan dia itu. Kenapa? Ini orang merasa bahwa dia tidak pantas lagi untuk dipekerjakan. Sudah enggak lagi memenuhi syarat dan standar untuk dipekerjakan dalam kebun anggur itu. Karena apa? Jam sudah melewati. Maka ketika sang pemilik kebun anggur itu berkata, mari ikut aku, mau kerja apa kamu kerja saja. Jadi ini orang ini berpikir, udahlah daripada saya nganggur, mumpung ada kesempatan, ya udahlah, saya pergi kerja secara ikhlas. Dalam pikirannya adalah, saya mau bekerja secara ikhlas tanpa pamrih. Karena apa? Memang kita tidak layak, orang ini pikir bahwa memang dia tidak layak untuk diberi upah. Karena sudah jam 5 ya, sebentar lagi sudah tutup. Sudah selesai. Nah saudara sekalian, inilah tipe manusia. Ada 3 golongan kita manusia ini yang ada dalam ladang Tuhan. Ada 3 kelompok orang percaya sepanjang dia mengikuti Tuhan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang pertama ini. Dia mengadakan berdagang dengan Tuhan, transaksi dengan Tuhan. Ya, tawar-menawar harga. Ini loh saya memiliki kemampuan untuk kita sama dengan orang ini. Kita berdagang dengan pekerjaan Tuhan. Kita berdagang dengan pekerjaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdagang dalam kehidupan iman kita. Kalau saya mau ikut gereja ini, saya mau ikut pelayanan ini, saya dapat apa di sana? Kalau tidak menguntungkan saya tidak mau ada di sana. Maka jangan heran saudara sekalian, dalam pelayanan seringkali orang-orang kecewa lalu pindah gereja, keluar ke sana, keluar ke sini. Karena dia pengen mendapatkan sesuatu di situ. Manakala dalam pelayanan ini apa yang dia harapkan itu dan keluar dan dia marah-marah. Tipe orang pertama dalam ikut Tuhan adalah berdagang dengan Tuhan. Dia pengen hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Seringkali kalau seperti Petrus bilang begitu juga bukan? Petrus bilang begini, Tuhan ini saya kan sudah tinggalkan semuanya. Semua sudah tinggalkan, apa yang saya dapatkan dari engkau? Amin. Sekalian, itu tipe orang yang pertama. Kita ada di mana? Apakah selama ini kita punya kehidupan iman Kristen berdagang dengan Tuhan? Buat hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sakit, kita punya masalah, berdoa kok nggak sembuh-sembuh. Kita berdoa minta berkat Tuhan, kok kita susah terus dalam kehidupan, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Lalu kita bilang, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah capek, saya sudah melayani Tuhan, apa yang saya dapatkan Tuhan? Padahal apa kurang lagi dengan diri saya? Sudah berikan semuanya, tapi apa yang saya dapatkan Tuhan? Kita mulai melakukan transaksi dengan Tuhan. Kalau cara begini, dukung saja. Kalau cara begini, cari orang pintar. Kalau cara begini, pilih jalan pintas, cari jalan yang lain. Begitu. Tipe orang pertama adalah dia berdagang, melakukan transaksi, sepakat. Tapi Tuhan ini ikut cara bermain dia. Yang kedua adalah kelompok orang yang kedua, orang ketiga, dan keempat. Siapakah mereka? Yang mereka bekerja pada jam 9, pada jam 12, dan jam 3. Yang ketiga. Mereka orang ini, kelompok orang ini memang agak sedikit baik dari orang yang pertama. Tidak hitung-hitungan memang, betul. Dia percaya bahwa Tuhan yang saya ikuti adalah Tuhan yang adil. Kelompok orang ini dia percaya Tuhan yang mempekerjakan dia ini, dia pasti berbuat adil. Dia ikut saja di situ. Dia bekerja saja di situ. Dia memang tidak minta, dia tidak main angka. Dia tidak terang-terangan sebut di situ. Tapi saudara sekalian,
Dia mau ikut Tuhan ini karena dia tahu betul bahwa akan dia dapati sesuatu daripada Tuhan. Sering kali juga kita seperti begitu, saudara sekalian. Memang kita mungkin tidak berhitung-hitungan, tapi ketika ikut Tuhan ini, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah itu, pasti melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kita. Amin. Itu kelompok yang kedua. Ada kelompok yang terakhir, saudara sekalian. Mereka yang bekerja pada jam 5. Saudara, biasanya kenapa sampai Yesus angkat cerita ini? Orang bekerja di kebun anggur itu, kalau anggur itu harus dipanen hari itu, harus dipanen hari itu. Karena melewati hari itu, besoknya itu kadar gulanya sudah naik. Nah, ketika kadar gula dalam anggur itu dia meningkat dan tinggi, itu sangat akan menurunkan harga dan mutu daripada anggur itu. Maka ketika panen itu malam hari, ketika pengerja ini dilihat bahwa pemilik anggur lihat bahwa ini masih banyak ini, harus panen hari ini juga. Pekerjanya kurang, dia cari, masih kurang, cari. Jangan heran, sampai jam 5 sore pun dia cari. Kerja sebelum malam tiba. Karena malam tiba, besok hari, anggur ini akan menurun mutunya. Atau yang kedua adalah, mereka tidak boleh bekerja sebelum Sabat. Sabat tiba, harus dibereskan hari itu. Maka saudara sekalian, tipe pekerja yang ketiga ini, orang yang ketiga, kelompok yang ketiga ini adalah mereka diuntungkan oleh kemurahan itu. Jadi bukan karena andil siapa-siapa. Ketika mereka mengikuti tuannya bekerja, saudara, tidak ada main angka kesepakatan di situ. Dan juga tidak bicara bahwa mereka akan dipekerjakan dengan upah yang pantas. Dia hanya diperintahkan untuk mari kerja dalam kebun anggurku. Kalau orang yang tipe yang ketiga ini, apakah dia bersungut-sungut? Tidak, dengan sukacita dia pergi tanpa bantah-bantah, tanpa ada hitung-hitungan, dia pergi bekerja di sana. Saudara, tipe orang ketiga ini adalah bekerja dengan ikhlas. Mereka mau melayani Tuhan tanpa pamrih. Karena dia tahu betul bahwa sebenarnya aku pergi bekerja dalam kebun anggur itu. Saudara, bayangkan, tak ada satu orang pun yang pekerjakan dia satu hari ini. Dalam teks ini berkata, dalam satu hari full, tidak ada satu orang pun yang mempekerjakan mereka. Tumben, ada satu orang tuan yang mau kerjakan mereka. Sekalipun jam kerja sudah hampir. Ini dia bilang, kepalanya dia bilang begini, bersyukur bahwa saya masih dipekerjakan. Maka dia bekerja tanpa pamrih. Saudara, tipe orang yang ketiga adalah orang yang mau sadar diri bahwa dia ada dalam pekerjaan Tuhan ini. Dia jadi orang percaya ini. Ya, dia melayani Tuhan ini. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena bukan karena kemampuan dan kehebatan, bukan karena kapasitasnya, bukan karena kelebihan, bukan karena dia mampu atau tidak mampu, bukan karena dia memiliki standar yang cukup atau kurang, tapi karena kemurahan daripada si tuan yang memiliki kebun anggur ini. Saudara, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang melayani tanpa pamrih. Kenapa tanpa pamrih? Dia percaya sungguh bahwa dia ada di sini. Dia ada dalam pekerjaan Tuhan ini. Sebagai orang Kristen, diselamatkan ini hanya oleh karena anugerah. Ada amin. Maka dia tidak pantas untuk berhitung. Dia tidak pantas buat hitung-hitungan. Ternyata saudara sekalian, bukan cuma orang yang kelima ini, ya, yang bekerja pada jam 5 sore. Ternyata semuanya mereka, baik yang bekerja pada jam pagi-pagi sekali, jam 12 siang, jam 9, jam 3, dan jam 5. Semua 5 kelompok orang pekerja ini, mereka adalah pekerja-pekerja yang dipekerjakan di ladang sang pemilik ladang ini secara cuma-cuma. Mereka bekerja oleh karena anugerah. Mereka bekerja oleh karena inisiatif dan kemurahan hati daripada sang pemilik anggur ini. Mereka tadinya orang-orang yang nganggur, saudara. Tidak ada mereka pun satu yang punya pekerjaan tetap. Baik yang bekerja pagi-pagi sekali, yang bekerja jam 9, jam
12, dan jam 3. Selidik punya selidik, semua mereka ini adalah penganggur. Tapi karena kebaikan hati, tapi karena inisiatif daripada sang pemilik kebun anggur itu, mengangkat mereka, memanggil mereka untuk datang dalam ladangnya Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa sama seperti kita ini semua adalah orang-orang nganggur, orang-orang yang tidak pantas sebenarnya bekerja dalam ladang Tuhan. Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, Tuhan mau datang menjumpai kita, mencari kita dalam keberadaan kita masing-masing, di rumah-rumah kita masing-masing, untuk membawa kita dipekerjakan dalam kebun anggurnya Tuhan. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Amen. Nah, kita mesti bersyukur dengan itu. Tapi akhir cerita ini, ternyata yang bekerja pagi-pagi sekali, dia merasa diperlakukan secara tidak adil. Masakan saya bekerja pagi-pagi, upah sama dengan orang bekerja 5 sore, jam 5 sore. Banyakkan kita juga orang Kristen merasa diperlakukan secara tidak adil. Iya ya, masakan saya jadi orang Kristen sudah lama-lama. Lalu kenapa itu orang Kristen yang baru bertobat, dia masuk surga sama seperti saya? Saudara, kerjaan surga ini bukan karena hitung-hitungan otak kita manusia. Maka akhir cerita ini Yesus berkata, yang terdahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Saudara, tadi malam dalam pelayanan kita pergi berdoa dengan Kakak Valen. Lalu kita bicara tentang banyak orang-orang yang tadinya bukan orang percaya, sekarang jadi orang percaya. Saudara, banyak kesaksian, banyak kisah yang saya temui adalah tadinya dia ini orang kafir yang tidak mengenal Kristus. Ketika dia bertobat, saudara sekalian, imannya lebih kencang daripada orang-orang yang lahirnya Kristen. Banyak kita temui orang yang Kristen, bapaknya Kristen, mamanya Kristen, kakeknya Kristen, opanya Kristen, lahir pernah baca Alkitab, malas ke gereja kalau ingat. Tapi pas saya bertemu dengan orang-orang yang baru bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan. Saudara, orang-orang ini luar biasa. Saudara, jangan sampai nanti pada akhirnya nanti, saudara sekalian, kita akan melihat di surga nanti itu ada orang-orang yang tadinya di bumi ini orang kafir, orang tidak percaya Tuhan. Tapi pada satu kali kelak dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Bisa? Bisa. Kita ingat kisah di mana Yesus disalibkan. Ada orang di samping kanan Yesus. Seumur hidupnya dia berbuat dosa. Tapi detik-detik terakhir ketika dia akan mengembuskan napas terakhir, dia bertobat. Dia mengakui bahwa ini anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi belum tentu juga orang yang seumur hidupnya. Tahu Yudas? Yudas sepanjang hidupnya tinggal bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, mengakhiri seluruh hidupnya. Kisah ini berakhir dengan tidak happy ending. Dia menyangkal Yesus dan bahkan menjual Yesus. Tuhan, bukan inisiatif manusia. Yang surga bicara tentang kemurahan Tuhan. Kita ada karena kemurahannya. Saved by grace. Kita selamat oleh karena anugerah Tuhan semata, bukan karena kelebihan kita. Itu poinnya. Ya, maka hari ini kalau kita ada dalam kebun anggurnya Tuhan, itu suatu kesempatan yang luar biasa. Itu anugerah yang luar biasa. Gunakan ini sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau sudah berbicara kepada kami lewat sabda firman Tuhan ini. Meteraikan firman ini dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.